Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah paket yang dikirim Logitech Indonesia. Isinya adalah sebuah keyboard tentu aja. Logitech Wireless K650 namanya. Keyboard ini adalah sebuah keyboard wireless yang baru akan dirilis di negara kita. Sebuah keyboard wireless terbaru dengan harga cukup terjangkau yang Logitech punya. Konon katanya ini keyboard punya beragam fitur komplit dan menarik yang jadi andalannya. Kira-kira apa aja ya yang kali ini bakal Logitech kasih ke kita sebagai penggunanya? So, daripada kita ngintro lama-lama, tontonin aja videonya sambil minum es kelapa. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa bahagia. Kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Di sini Logitech ngasih packaging khas Logitech dengan packaging rapi, simple dan to the point dengan apa yang mau dia kasih. Di bagian belakangnya, Logitech kasih info juga beberapa fitur andalan dari keyboard ini. Di sini kita lihat ada dongle bawaan dari keyboard ini ya. Dongle ini mereka namain USB Logibolt yang diklaim bisa tetap terkoneksi dengan jarak hingga 10 meter dari device-nya. Terus di dalam bungkus keyboardnya disertakan juga petunjuk penggunaan dari keyboard ini. Dan inilah dia keyboard Logitech Wireless K650. Unit yang kita terima ini punya warna putih pada keseluruhan bodinya. Sedangkan untuk SKU-nya sendiri Logitech juga nyediain warna hitam sebagai variasi pilihannya. Keyboard Logitech Wireless K650 ini sendiri dia punya layout full size. Tapi bobot yang dia punya boleh dibilang ringan banget. Berat yang dia punya hanya 700 gram aja. Itu sebabnya ketika diangkat dengan satu tangan aja masih terhitung ringan. Ukurannya sendiri dia punya panjang 467,3 mm dan lebarnya 193,5 mm. Walaupun bobotnya yang dia punya bisa dibilang salah satu yang paling ringan di kelas keyboard full size, tapi build quality-nya sangat oke. Finishing warna putih doff di bodinya kerasa solid. Ditambah lagi dia udah dilengkapi sama palm rest yang di atasnya punya lapisan solid yang rapat dan gak licin. Bagian ini juga diklaim mudah dibersihkan dari kotoran atau saat ketumpahan air. Selain itu Logitech juga ngeklaim kalau ini keyboard tuh dibuat dari bahan yang ramah lingkungan loh. Bahkan sebagian bahan yang dipakai berasal dari bahan daur ulang. Secara nggak langsung Logitech juga mengkampanyekan hidup sehat dengan keyboard Logitech K650 ini. Sedangkan pada bagian belakangnya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, dan 5 rubber feet di sana. Ini tentu aja bakal bikin keyboard ini lebih tahan dari kegeser-geser saat dipakai. Keyboard ini gak lupa nyertain 2 buah adjustment feet yang gak cuma punya 1 tapi 2 level ketinggian yang bisa kita sesuaiin. Terus di bagian belakang ini ada pula tempat untuk baterainya itu sendiri. Di sini kita dapeti sudah ada 2 buah baterai yang terpasang pada paket pembeliannya. Yang bikin surprise nih, ternyata keyboard Logitech K650 ini diklaim punya ketahanan baterai yang luar biasa lama. Ya, Logitech memberikan keterangan bahwasanya ketahanan baterai dari keyboard ini bisa mencapai 36 bulan atau 3 tahun. Wow, keren banget ya. Jadi kita nggak perlu khawatir nih kehabisan baterai atau ribet untuk ngecas ini keyboard pas kita pakai sehari-harinya. Terus di sisi sebelah kiri bisa kita lihat ada switch yang bisa kita pakai untuk mematikan dan menyalakan keyboardnya ini sendiri. Keyboard Logitech Wireless K650 ini adalah sebuah keyboard yang cukup fleksibel dalam penggunaannya. Kita bisa menggunakan dongle bawaannya untuk mengkoneksikannya dan kita bisa pula cukup menggunakan Bluetooth aja untuk mengkonekkan keyboard ini pada device yang kita pakai. Selain bisa terkoneksi pada laptop atau PC berbasis Windows, keyboard ini juga mendukung koneksi pada device berbasis macOS, Chrome OS, Linux, iPadOS, iOS, Android, dan tak lupa juga Chromebook. Untuk keycapsnya sendiri dia punya desain dengan ukuran dan jarak yang umum dipakai. Hal ini sangat nyaman utamanya buat kita yang biasa pakai keyboard untuk produktivitas seperti bekerja di kantor atau untuk ngetik-ngetik tugas sekolah dan aktivitas lain sejenis. Hal lain yang juga membuat keyboard ini jadi lebih enak untuk dipakai untuk aktivitas yang menyangkut produktivitas adalah keycapsnya sendiri kerasa empuk dan gak berisik saat kita pakai ngetik. Dia nggak tactile karena memang bukan sebuah keyboard mekanikal, tapi biar begitu keycapsnya ini kerasa benar-benar presisi.
Di sisi bagian atas kita lihat ada tombol untuk memudahkan kita mengakses beberapa fitur multimedia. Kemudian tombol untuk mute, volume up and down dibuat terpisah di sisi sebelah kanan. Beberapa fitur yang unik bisa kita dapati pada tombol-tombol functionnya. Ada tombol F3 yang membuat kita bisa mengakses beragam tab yang sedang aktif. Selain itu dia juga bisa menampilkan recent file yang kita akses beberapa waktu belakangan. Kemudian tombol F4 di sini bisa kita pakai untuk mengakses dan berpindah-pindah pada tab yang aktif dengan tampilan yang lebih kecil layaknya saat kita menggunakan fungsi Alt Tab. Lantas fungsi tombol lain yang unik adalah tombol F6. Dengan menekan tombol ini, kita bisa dengan mudah mengakses beragam emoticon yang bisa kita gunakan saat sedang chat atau bermain media sosial lainnya. Kemudian ada juga tombol F7 yang saat ditekan di sini memunculkan fungsi screenshot dengan mode yang lebih detail layaknya saat kita menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Likeshoot. Jadi dengan menekan tombol F7, kita bisa menyeleksi area mana yang akan kita screenshot pada layar dan setelah diseleksi dia akan otomatis menyimpannya sebagai gambar dalam format JPG. Kemudian selain beragam fitur-fitur tadi kita bisa gunakan secara default, kita juga diberi kebebasan mengkustomisasi fitur-fitur tadi dengan menggunakan software bawaannya yang bernama Logi Option Plus. Di sini software Logi Option Plus akan otomatis mendeteksi device dari Logitech yang support dengannya. Ini termasuk dengan mouse Logitech M650 yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu. Ya, mouse Logitech M650 yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu sebenarnya diproduksi untuk saling berintegrasi dengan keyboard K650 ini. Penggunaan kedua device ini diharapkan bisa memberikan pengalaman yang lebih maksimal kepada kita sebagai pemakainya. Kita sendiri sudah menggunakan keyboard ini selama 1 mingguan. Experience-nya memang keyboard ini ngasih kenyamanan saat dipakai kerja berlama-lama. Untuk ngetik pun dia benar-benar lebih presisi daripada saat saya menggunakan keyboard mechanical TKL yang sebelumnya saya pakai. Hal ini memang karena desain dari keyboard ini sendiri seperti yang udah saya ulas di awal, lebih dikhususkan untuk produktivitas. Tapi biar begitu, sesekali dipakai game juga nggak masalah loh. Bahkan saat kita pakai dengan menggunakan dongle USB Logi Bolt-nya, delay-nya hampir nggak kerasa saat main game-game kompetitif. Untuk harganya sendiri, karena ini belum rilis resmi, kita hanya tahu SRP-nya aja. Kita tunggu aja berapa harga resminya nanti. So, jadi kesimpulannya menurut saya, keyboard Logitech Wireless K650 ini memang layak untuk kita beli loh. Khususnya buat kita yang lebih berkecimpung dengan aktivitas produktif seperti nugas sekolah atau kuliah, ngetik seharian di kantor, atau beragam aktivitas lain sejenis. Beragam fitur dari keyboard Logitech Wireless K650 yang unik serta komplit ini memang sulit sekali untuk ditolak dan bisa kita temui pada keyboard wireless full size lain di kelasnya. Selain itu, desain yang solid dan elegan juga menjadi nilai tambah tersendiri saat dipakai pada setup kita. Apalagi kalau kita padukan dengan mouse Logitech M650-nya. Jadi demikianlah ulasan keyboard Logitech K650 kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.